Puji Tuhan, Bapak Saudara, Shalom sekali lagi. Saya memperkenalkan diri dulu, katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Bapak Saudara, nama saya Yeskiel Sugeng Mulyono. Saya tinggal di kota, di desa sih, namanya Kota Jember. Jauh dari Jember sampai ke sini itu 12 jam naik kereta. Bapak Ibu, saya memiliki 1 istri, 2 putri. Jadi saya bersyukur dikaruniai momongan yang membuat saya makin hari makin antusias untuk melayani Tuhan, karena itu anugerah terbesar dalam hidup saya. Dan saya melayani di Yayasan Sarana Kauripan sebagai seorang misi. Saya mengajar di beberapa tempat, salah satunya saya juga ngajar di beberapa pondok pesantren di Kota Jember. Dan saya mengajar sebagai dosen teologi di STT Duta Panisal, dan saya bergereja di GPIA Kasih Surgawi Jember. Nah, Bapak Ibu, saya bukan lahir dari orang Kristen. Saya bukan lahir bareng Alkitab, enggak. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang lahir bareng Alkitab, puji Tuhan, karena sudah mengerti kebenaran begitu panjang dan lebar. Saya enggak. Kadang saya kalau melihat orang Kristen iri. Wah, udah lahir baru lama banget ya. Saya kadang ketika saya merenung lihat orang-orang Kristen, saya berkata, Tuhan kenapa Tuhan panggil saya begitu lama? Kenapa enggak lahir orang tua saya udah Kristen? Enak kan? Ketika orang tua saya Kristen, saya bisa dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Dan saya enggak pernah ikut sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya merindukan sebuah kasih mula-mula yang awalnya ya diajarin guru-guru sekolah minggu, saya enggak tahu. Tapi ketika saya belajar di pertengahan saya mau nginjak SMA, Tuhan panggil saya secara luar biasa. Malam hari ini saya mau sharing, saya nggak akan nyampein firman, saya sharing apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Bapak Saudara, siapa yang nggak tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang makin sukar. Nggak ada orang bilang, ya kita ngomong beras aja udah harga 70.000 ya. Saya pelayanan di masyarakat pedesaan, dia berkeluh kesah sama saya. Pak, kenapa beras sekarang mahal banget ya? Jadi ketika saya dikeluhin mereka, hati saya mulai gundah gulana. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan telinga saya mendengar sesuatu yang gak nyaman. Dan ketika saya masuk desa demi desa, keluhannya sama. Kenapa hari-hari ini makin sulit? Kenapa makin sulit dan makin kita ini seolah-olah apa jalan keluarnya? Gimana solusinya? Bapak Saudara, saya melihat satu hal yang luar biasa ketika Paulus mengingatkan Timotius. Paulus mengatakan begini, bahwa akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Hari-hari ini masa-masa sukar terus mendatangin kita. Hari lepas hari, day by day. Enggak lepas namanya persoalan, sakit penyakit. Bapak Saudara, kebutuhan sandang pangan dan papan selalu menghimpit kita. Susah payah kita mencari, keluarnya cepat. Dapatnya sulit, keluarnya cepat. Itu yang banyak orang alami. Ada sebuah contoh yang menarik. Kehidupan yang terus diikuti oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus mengalami sebuah badai kehidupan yang sangat amat sulit. Persoalannya begini, mereka itu hidup bareng Yesus. Tapi kadangkala iman mereka setiap saat ada goncangan. Mereka selalu kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan. Itu menghantui hidup mereka. Saya mau ngajak Bapak Saudara membaca beberapa ayat malam hari ini. Mudah-mudahan cepat sekali. Mari kita akan baca Matius pasal 14. Bapak Ibu Saudara bawa HP kudusnya atau Alkitabnya. Selalu kalau di mimbar ini kalau enggak HP kudus ya Alkitab gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 14, ya nanti mungkin akan ditayangin. Ayat 24 sampai dengan 26. Sudah ketemu semuanya? Oke, saya akan bacakan. Dan, sudah? Oke.
Kita lihat mulai ini aja deh. Mulai yang pertama, ayat 22. Oke, biar ceritanya runtut. Saya akan bacakan pelan-pelan. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Come on, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh." Siapa? Siapa? Engkau anak Allah. Bapak Ibu, saya mau kasih sharing saya. Sederhana sekali malam ini. Bapak Ibu saudara, murid-murid setiap hari ini sebuah narasi yang dibangun. Yesus berjalan di atas air, ada narasi di atasnya dibangun. Yesus memberikan 5 roti, melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, gak ada yang mustahil loh. Gak ada yang sulit loh. Jika engkau bersama aku. Kita lihat dari pasal-pasal sebelumnya. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada keberkatan di situ. Murid-murid ditunjukkan sebuah mujizat hari lepas hari. Perjalanannya mengiring dia. Menunjukkan sebuah karya yang besar. Harusnya murid-murid gak perlu lagi apa? Gundah gulana, gak perlu lagi khawatir, gak perlu lagi takut, gak perlu lagi cemas. Problemnya apa? Dia sudah setiap hari bareng Yesus lihat mujizat. Waktu memberikan 5 roti 2 ikan, apa yang terjadi? Tuhan tanya kepada murid-muridnya, "Apa yang ada padamu?" Bingung. Apa? 5.000 laki-laki, mau dikasih apa? Mau beli jauh, uangnya siapa? Yesus cuma tanya, "Apa yang engkau punya?" Di dalam anak itu ada 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, pesan apa yang mau disampaikan kepada murid-muridnya? Bingung gak murid-muridnya? Mau dikasih makan berapa? Tuhan ambil itu, diangkat. Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, miracle, the power of God diterima murid-murid. Kuasa yang tidak pernah dibayangkan, hanya matematikanya itu 5 roti 2 ikan. Hidup dari mana? 12 bakul sisanya, makan itu. Bayangin Bapak Saudara, itu mata murid-muridnya melihat. Tuhan mau menunjukkan sesuatu kepada kita malam ini. Dan itu pun membuat goyang murid-murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, ajaran Yesus, jangan berfokus kepada sebuah masalah kita. Tuhan mau ngajarin kita, sebesar apapun, sekecil apapun masalah kita. Kita gak boleh fokus sama masalahnya dong. Setiap kita
punya banyak masalah. Yes, malam hari ini jangan fokus kita dialihkan oleh problematika hidup. Jangan. Lihat, ayat 24 saya bacakan. Perahu itu kan sudah jauh nih Bapak Saudara. Diombang-ambingkan oleh angin. Nah lihat ini, mereka terkejut dan berseru. Ada ketakutan. Yesus nyuruh mereka mendahului. Supaya mereka jangan pongah karena lihat mujizat. Keren ya. Dia lagi asik nih, orang banyak melihat mujizat. Tiba-tiba di stop di situ, berhenti. Ayo cepat tinggalkan orang banyak ini. Sukacitanya belum selesai nih, tiba-tiba suruh pulang. Dia mau membuat Yesus diagungkan menjadi raja, tidak. Mereka pergi meninggalkan orang banyak gitu. Yesus menyendiri. Kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapaknya. Seorang diri ke bukit, dia lari. Murid-murid mendahului murid-murid mereka kemana? Ke seberang. Di tengah jalan, di tengah perahu itu, badai. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, hari ini badai itu sedang melanda hidup setiap kita. Sama seperti murid-murid yang setiap hari melihat mujizat. Bapak Ibu Saudara, lihat kanan kiri saudara, masih bisa bernafas. Ada dasar untuk tidak bersyukur. Hari ini ada yang bisa ngerain tangannya. Ada dasar untuk tidak bersyukur, sederhana aja, gak usah muluk-muluk. Tapi kita lupa ketika ada masalah kecil aja kita udah ngomong gini. Tuhan gimana ini? Tuhan piye? Saya diajar dari hidup untuk bersyukur. Nyanyi bagus ya. Tadi apa? Saatku apa? Saatku perlu. Tuhan apa? Yang benar. Ngomelnya duluan toh. Saudara perlu hari ini perlu apa? Ngomong dong sama Tuhan. Jujur ya. Kisah ini hari ini. Istri saya telepon nangis di kamar. Hari ini saya ditelepon beberapa orang dari Jakarta. Dan orang ini gak pernah kenal saya. Dia ngomong gini. Om, dia panggil saya Om. Om Sugeng. Om Sugeng perlu mobil apa? Saya belum cerita sama Pak Her dan Bu Her. Saya di atas kamar di rumahnya Pak Her. Om Sugeng butuh mobil apa? Istri saya tak telepon Mbak Saudara. Nangis. Tuhan tahu. Padahal kami juga gak ngomong, gak minta mobil. Tuhan bilang, wis wayahe. Wis wayahe. Istri saya nangis. Dia bilang, ini Bupati Jember Mbak Saudara ngomongnya kalau wis wayahe. Nah kalau saudara lihat Bupati Jember, wis wayahe. Saya bilang, love you Lord. Kalau ditanyain istri saya, Non, butuh mobil apa? Ora ngerti. Yolek kalau mau ngasih, yo kasih lah, gak usah tanyain mobil apa. Dia bilang, Om yang spesifik mobil apa? Saya gak tahu. Istri saya bilang begini, ojo mobil, selesaikan urusan rumah dulu. Dia laporan sama ibunya, ya Tante Yung. Ibu, ada yang telepon Kak Sugeng, nanyain mau mobil apa. Terus ibu kami ngomong, Tin, kalau memang waktunya mobil, kamu jangan ikut nyelesain rumahnya. Nanti rumah sendiri. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya, terima. Baik saudara, saya gak fokus kepada masalah saya loh. Saya ada masalah yang saya tadi malam cerita sama Bu Wer sama Pak Her. Tapi saya gak fokus di hidup itu. Fokus saya kepada bagaimana saya survive melayani Tuhan. Wah Pak Sugeng sisa cerita berkat, enggak. Saya belajar untuk tidak fokus atas persoalan hidup saya. Yang berkat lagi yang kedua, ketika saya gak berpikir. Saya dikirimin anak laki Bapak Saudara. Anak laki,
Saya pengen anak laki. Tiba-tiba sama 2 orang berkata, Pak bawaan anakku. Sama papai dibuang umur 13 tahun. Saya tadi cerita sama Bu Her. Saya punya anak laki. Berkatnya double. Yang satu dapat anak laki. Yang satu dapat, saya bilang, Tuhan kalau wis wayahe tak terima. Bapak Saudara, saya kenal Tuhan saya. Saya kenal Yesus. Ketika saya dalam badai kehidupan, lihat ini tadi kataan, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Ketika kita ada persoalan hidup, kita nggak bisa lihat Tuhan dengan jelas. Ketika kita ada hal-hal yang membuat kita khawatir, cemas dan takut, Tuhan hilang. Di hadapan kita, samar. Padahal setiap hari bareng Yesus, murid-murid samar. Lihat ayat selanjutnya, apa yang Tuhan ajari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada masalahnya. Tetapi Yesus meminta agar kita lebih mempercayakan segala sesuatu di tangan Tuhan. Bisa enggak? Kita lihat satu hal. Ingat bahwa Tuhan berjanji akan memberi kelegaan kepada setiap siapa? Kita. Ya, kalau kita lihat Matius pasal 11:28. Tuhan ngomong, datanglah kalau kamu letih lesu dan berbeban berat. Ojo ngomel. Datang. Maka aku, kata Tuhan, akan memberikan apa? Bisa. Bisa. Atau saudara nangis dan ngomong mana? Rumahku mau dilelang, rumahku mau diginikan. Bisa gak minjemin uang? Saya pernah ngalamin itu. Saya kemarin cerita, dalam waktu 2 minggu harus cari uang 200 juta. Ketika saya taruh lutut saya dan berkata, God, aku cari solusi. Meskipun saya harus ngalamin setiap saat, cuma Tuhan melatih saya kesetiaan saya. Baik saudara, ada satu lagu yang menarik. Segala perkara dapat di dalam siapa? Di dalam Dia yang memberi. Benar? Benar enggak? Tuhan Yesus. Yang Dia minta apa? Gampang nyanyi. Betul enggak? Terlalu gampang kita nyanyi. Tapi coba kita resapin ya. Segala perkara. Apa perkaramu? Yesus menanggungnya loh. Di dalam Dia. Saudara diberi kekuatan. Gak mungkin gak kuat. Percaya? Bagi kita mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Segala. Ayo pegang. Di dalam siapa? Gak ada di dunia. Dunia gak memberikan itu. Dunia gak memberi kekuatan. Yesus. Apapun persoalan saudara malam ini, tetap percaya. Siapa? Amin. 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 Saya mau coba yakinkan saudara. Jangan sampai nanti, hei engkau, angkatan yang kurang percaya. Engkau sudah lihat banyak mujizat. Tapi engkau lupa. Tuhan itu menyertai setiap langkah hidup kita. Dia udah berjanji sampai kesudahan zaman. Persoalannya, kita percaya nggak sama Dia? Percaya nggak? Percaya nggak? Kayak apa sih percayanya? Saudara pernah nyanyi Gandol Gusti?
Gandul Gusti pernah? Kayak apa sih yang gandul? Saudara berpaut sepenuhnya. Udah, Tuhan yang berjalan. Yang kedua, kita lihat. Matius pasal 14 ayat 30 ngomong apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong. Yang selanjutnya yang saya mau share sama saudara. Jangan memperhatikan sekeliling saudara. Dunia akan membuat saudara goncang. Dunia akan membuat saudara galau. Percaya nggak percaya? Makanya Petrus melihat Yesus ngomong, Tuhan kalau itu engkau. Pada lihat, perhatikan baik-baik perkataannya Petrus. Tuhan kalau itu engkau, suruh aku. Apa kata Tuhan? Datanglah. Apa yang dirasain Petrus? Duer. Badai. Bingung. Lalu tenggelam. Sama. Saya pernah ngalamin itu. Saya hampir putusin S3 saya. Gak ada duit Bapak Ibu Saudara. Saya goyah untuk selesaikan tinggal akhir semester. Bagi kami, kuliah S3 adalah perjuangan. Dan Bapak Ibu sudah sekolah, sepeda sekolah. Semua dimasukin demi sebuah gelar. Dan saya ngomong begini, non, stop, nggak usah ngelanjutin. Yang lain, ngapain jadi S3? Itu lo banyak yang gak lulus SD aja udah sukses. Itu lo gak lulus SMP sudah sukses. Ngapain kamu S3? Goyah Pak Saudara. Nangis saya. Lingkungan mengelilingin saya. Gak harus lulus. Wisuda, saya bilang, Tuhan uangnya dari mana? Bagi kami uang 50 juta besar sekali. Ya, saya seorang guru, saya seorang dosen. Kalau pagi saya guru, saya dipanggil Lose. Kalau pagi, kalau siang, sore, malam saya dipanggil Prof. Bangga, wah keren. Tapi saya nggak ada apa-apanya. Orang bilang, Lose Sugeng itu nggak perlu duit. Kami cuma bisa sama istri. Lose Sugeng nggak perlu duit. Saudara tahu, di tengah-tengah problem hidup kami, Tuhan tahu doa orang-orang yang mendoakan saya. Tuhan bawa sampai detik ini. Kamu nggak perlu pegang duit, tapi akan cukupkan segala sesuatunya. Bapak Saudara, saya lulus S3, hanya bayar 9 juta. Saya bilang, Tuhan aku gak punya duit loh. Saya lulus S3 bayar 9 juta. Sekarang tanya, cari S3, lulusan S3 berapa puluh juta. Istri saya bilang, engkau gak usah khawatir. Engkau gak usah khawatir. Percaya, Tuhanmu hidup. Tapi lingkungan kayak gini. Lingkungan menuntut saya untuk berhenti. No, sederhana aja Pak Saudara. Ini realitas kehidupan saya. Tapi saya katakan, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk belajar. Tidak perlu terpengaruh oleh keadaan. Anda sakit hari ini, fokus kepada sakit kita atau fokus kepada Yesus kita. Dunia boleh berkata, pemasukannya sedikit. Engkau punya Tuhan. Bisa menciptakan yang tidak ada menjadi. Engkau punya Yesus yang hidup. Hari ini, apa yang kau minta, apa yang kau doakan. Asal tidak bimbang dan ragu. Tuhan kasih. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang gak ada di pikiranmu, apa yang gak pernah dilihat oleh matamu. Tuhan katakan, engkau sediakan begitu. Disediakan. Disediakan itu kayak gini loh Pak Saudara. Nah ini, tadi disediakan oleh Pak Hadi. Nih, tinggal kita ngambil. Tapi karena mata kita
fokusnya kepada masalah, apa berkat yang ada di depan kita, mulai kabur. Tuhan atau hantu? Baik saudara, kita ngomongnya gini, sederhana sekali. Ketika kita ngomong bahwa ada penyertaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Penyertaan yang tiada hentinya hari lepas hari. Tapi kita lupa, keluar masuk kita diberkati. Apa yang dibuat tangan kita selalu menghasilkan meskipun itu gak seberapa. Kita lupa. Bapak saudara, malam hari ini, tahu lagu ini gak? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindah apa? Sekali lagi ya. Penyertaanmu, taatmu sempurna, rancangan. Ini loh Tuhan, ini loh janjinya. Nggak perlu lagu, jangan ragu. Ingin, mari rasakan. Coba taruh tangan saudara di dada. Sudah merasakan ketenangan gak? Coba. Penyertaanmu sempurna, rancangan. Percaya? Percaya? Coba ndredegnya gimana ini? Tengah badai ingin rasakan gak apa? Coba ndredegnya beda atau enggak? Orang yang deket Tuhan itu beda ndredegnya. Anak-anak muda yang kau deket pasanganmu ndredegnya beda loh. Ya enggak? Bapak Ibu, ndredegnya beda. Orang yang erat dengan Tuhan, orang yang ngerti Tuhannya, detak jantungnya beda. Masalahnya boleh ada, tapi ndredegnya beda. Persoalannya boleh datang, come on, come, ayo problem, boleh datang. Tapi saudara tahu, engkau yang dekat Tuhan, ada rancangan yang terbaik Tuhan sediakan. Yang penting mulutnya tidak apa? Enggak ngomel. Yang terakhir, jangan bimbang. Saya mau bacakan ayat ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Halo? Di sini ada yang bimbang gak sih? Enggak ada. Malam hari ini pulang dari ruangan itu, jangan lagi bimbang. Mau lewat mana? Lift atau tangga, bimbang kan? Ikut mah, lewat mana? Milih lift atau tangga aja bingung. Betul enggak? Hal yang sederhana, hidup dengan Yesus. Karena Petrus bimbang, tenggelam dan ngomong Tuhan. Seandainya Petrus enggak ngomong pun, ada terjemahan yang saya baca. Jadi bukan seruannya tolong. Jadi Petrus masuk, tangan Tuhan langsung otomatis. Jadi tanpa seruan di situ, tangan Tuhan langsung angkat Petrus. Saudara nggak perlu teriak minta tolong, kedekatan engkau dengan Tuhan itu secara refleks otomatis saudara akan ditolong. Nggak perlu teriak-teriak. Engkau punya bapak, kayak bapaknya di mana? Nggak usah teriak-teriak. Itu menandakan ketidakpercayaan saudara akan Tuhan. Tuhan, tolong, masalahku seperti ini. No. Enggak. Engkau enggak perlu teriak, Tuhan tahu kok. Oh, kenapa sih kamu enggak percaya? Bukan enggak, kenapa kamu kurang? Kenapa?
Seandainya saya punya anak ngomong gini, "Nak, kenapa kamu kok gak percaya sama apa-apa sih?" Bapak Ibu, wes lah, dikasih tahu begini, akhirnya kan kayak gini. Nasihat malam ini, jangan lagi di antara kita yang kurang percaya. Saudara ada masalah, saudara yang membedakan orang di luar sana dengan orang di dalam Yesus adalah respon hati saudara ketika ngadepin masalah. Amin. Responnya di mana? Engkau kayak orang gak percaya aja ngadepin masalah. Saya ngalamin ketika saya meresponkan diri saya seperti orang gak punya Tuhan. Saya hamba Tuhan. Tapi ketika ada masalah Tuhan tegur saya untuk kamu tetap duduk diam. Gimana caranya? Tenang. Tadi malam saya ngomong sama Pak Her. Tenang itu apa artinya? Bermegahlah, berbanggalah. Itu kata terjemahannya. Tenang itu kamu diartikan banggalah. Berbesar hatilah kalau hari ini kamu ada dalam berbagai macam percobaan. Di ketenanganmu itulah kamu bisa berdoa. Jadilah tenang supaya dapat berdoa. Di dalam ketenanganmu lah kamu akan melihat banyak hal. Pak Saudara, badai itu tenang karena Yesus. Tenanglah, ini aku. 365 kali Yesus ngomong dalam Alkitab. Jangan takut. Persoalannya kita hari ini, kita ketakutan dengan problematika hidup kita. Apakah Pak Sugeng gak takut? Now, sekarang saya berkata, aku punya Tuhan yang hidup. Tidak ada alasan untuk saya tidak percaya sama Dia. Kalau saya hari ini bernafas, saya berkata, Tuhan aku percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Baik saudara, di dalam sebuah ibadah seperti ini, Allah turut bekerja secara luar biasa. Dalam sebuah ibadah itu ada seorang anak lumpuh. Kursi rodanya di depan sini. Si pendeta mau perjamuan kudus. Kamu percaya ini tubuh dan darah Yesus? Percaya. Ambil. Dia dorong kursi rodanya. Pendeta itu makin mundur. Orang di sekelilingnya berkata, kamu kenapa? Dia mau ambil, dia lumpuh. Kenapa kamu jauhkan roti itu? Sekali lagi pendeta itu bilang, kamu percaya ini tubuh Yesus? Aku percaya. Dia makin mundur lagi ketika si kursi roda itu maju. Semakin dia maju, dia makin mundur. Anak perempuan ini sadar. Dia tahu anak itu bimbang mau melangkahkan kaki keluar dari kursi roda. Dan terakhir perkataannya pendeta ini. Hai kamu, gadis yang luar biasa. Kamu percayakah bahwa ini adalah tubuh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, gadis itu tanpa bimbang, tanpa takut, tanpa ragu. Dia angkatkan kakinya. Diangkat kakinya satunya. Dia coba tekan tangannya. Dia berkata, "Ugh!" Dia langkahkan kaki. Sekelilingnya baru tahu. Dia lumpuh sudah 18 tahun. Orang berkata, pendetanya tidak tahu diri. Tapi ketika anak ini melangkah, step by step, jenengan tahu 18 tahun yang ragu melihat karya besar Tuhan. Malam itu dia terima tubuh dan darah Tuhan. Dia lihat miracle, dia lihat mujizat yang besar. Dia sembuh dari lumpuhnya tanpa keraguan, tanpa takut, tanpa khawatir dan tanpa cemas. Dia percaya bahwa Yesus ajaib. Amin. Amin. Saudara percaya malam hari ini Tuhan akan bekerja atas hidup saudara. Coba pegang dada saudara. Bekerjalah
mari bertata lebih lagi. Dari malam hari ini engkau dengan Tuhan pribadi. Selama ini mulut yang keluar, suara yang keluar dari mulut kita, apakah kata berkat ataukah kata percaya yang lebih besar? Saudara, seringkali keraguan kita menghalangin kita menerima yang baik yang daripada Tuhan. Seringkali kekhawatiran kita, kecemasan kita membawa kita jauh daripada Tuhan. Seringkali circle kita membuat kita jauh daripada Tuhan. Dan seringkali masalah itu membuat kita samar dengan Tuhan. Malam ini hanya engkau dengan Tuhan. Perbarui komitmenmu dengan Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Mulai malam ini aku percaya bahwa engkau mampu melakukan segala sesuatu di luar apa yang aku pikirkan. Tuhan, aku tahu malam hari ini engkau akan jamah aku pribadi lepas pribadi. Malam hari ini aku akan melihat kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupku. Apa yang dibuat tanganku akan selalu berhasil Tuhan. Dan kemana aku pergi, aku akan melihat karyamu menyertai aku Tuhan. Mari dengan iman, percayalah dan katakan, jemaat Tuhan saja, mari katakan, bekerjalah. Mari buka hati saudara. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Urapan Tuhan mengurapi saudara. Lawatannya melawat kita semua. Yang ku perlu, kau terutama di hidup. Sekali lagi katakan, bekerjalah. Yes. Ya Rohku, lawat kami Tuhan. Jamah kami terima kasih. Lebih lagi. Yes. Yes. Yang butuh pemulihan, percayalah. Dia Yesus yang punya kuasa untuk memulihkan. Yang butuh kesembuhan, percayalah dia Yesus yang sanggup menyembuhkan. Yang butuh solusi, percayalah dia Yesus yang memberikan solusi buat saudara. Engkau yang lemah, bilur-bilur, Yesus menguatkanmu. Imani sebelum engkau minum air anggur ini. Imani bahwa di dalamnya ada kuasa Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, angkat suaramu. Mari angkat suaramu, naikkan penyembahanmu. Naikkan yang sudah melayani kita malam ini dengan firman-Nya. Puji Tuhan, luar biasa meskipun masih muda, tapi beliau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di mana-mana. Puji Tuhan. Selanjutnya, mulai bulan ini, November, nanti di setiap Kamis genap, jadi Kamis kedua dan keempat, kita di sini ada doa. Itu mulai jam 6:30 malam. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terbeban untuk berdoa bersama-sama kami, untuk Happy Family dan untuk kota kita Purbalingga, bisa bergabung di tempat ini. Untuk pelayanan selanjutnya nanti ibadah tanggal 21, kita akan dilayani oleh beliau kembali Bapak Pendeta Samuel Sianto. Saya menghimbau untuk mengajak teman, saudara, Bapak Ibu kenalan saudara, mari bergabung di tempat ini kembali nanti pada tanggal 20.